Di sisi lain, Black Cat yang duduk di mejanya, tiba-tiba, layar sistem di depannya memberikan pesan yang muncul berulang-ulang. Penguasa di balik layar marah, penguasa di balik layar marah. Sistem terus mengulang kalimat itu tanpa henti, memenuhi ruangan dengan suara monoton yang justru semakin menambah ketegangan. Pria bertopeng kucing, yang dikenal sebagai Black Cat, mulai berkeringat dingin. Ia menghela napas panjang, berusaha tetap tenang, lalu berkata dengan hati-hati, "Apa Anda marah karena CCTV yang baru saja Anda lihat?" Sistem langsung merespons dengan tegas, penguasa di balik layar mengatakan itu benar. Penguasa di balik layar mengatakan itu benar. Pesan itu terus muncul di layar, berulang-ulang, seakan menekan Black Cat dari segala arah. Sial, dia menggertakkan giginya, jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam hati, Black Cat mengutuk dirinya sendiri. Sial, seharusnya aku tidak menunjukkan layar CCTV itu. 10 menit yang lalu, di ruangan ketua Dewan Direksi di Valhalla, Black Cat yang sedang menatap layar laptopnya bergumam dengan wajah serius. Apa sudah malam? Ternyata pekerjaan ketua Dewan Direksi ini cukup sulit. Bagaimana kalau aku memeriksa fasilitas dalam akademi terlebih dulu sebelum pulang? Sambil berbicara pada dirinya sendiri, Black Cat terus memikirkan berbagai hal yang perlu dilakukan. Segera setelah membeli akademi ini, Konstelasi berpesan padaku untuk memeriksa CCTV secara berkala. Lalu, ia terdiam sejenak, berusaha mencerna pemikirannya. Apa dia menyuruhku supaya aku memeriksa wanita yang menggoda Kim Jo-hyuk? Ia mengernyitkan dahi sejenak, merasa sedikit geli. Sebenarnya, menurutku, reaksinya itu berlebihan. Tiba-tiba, Black Cat terkejut saat melihat CCTV yang menampilkan ruang gym. Hah, ada seseorang di tempat gym? Apa Kim Jo-hyuk masih di sana? Dia segera memeriksa lebih dekat ke dalam gambar. Seorang sosok tergeletak di lantai, membuatnya tertegun. Mayat, namun, dia segera menyadari bahwa itu bukan mayat, sosok tersebut hanya pingsan. Bukankah itu Oh Se-hyuk? Tiba-tiba, sistem muncul di hadapannya, menginterupsi pemikirannya. Penguasa di balik layar mengatakan putar ulang CCTV. Black Cat mengangguk dan segera memutar ulang rekaman tersebut di laptopnya. Baik, dia terus memperhatikan rekaman yang diputar mundur. Dia bangun, lalu, dia mulai memeriksa lebih seksama. Saya akan menggesek apa yang sudah terjadi, sistem di hadapannya mengonfirmasi. Penguasa di balik layar mengatakan baiklah. Layar menampilkan Yan Lang yang berada di sana, meninju Oh Se-hyuk dengan keras. Black Cat merasa kebingungan. Kenapa Yan Lang tiba-tiba menyerang Oh Se-hyuk? Tanpa suara dalam rekaman, ia tak bisa memahami sepenuhnya situasinya. Karena nggak ada suaranya, aku nggak bisa tahu situasi apa yang terjadi. Kemudian, sistem kembali memberi perintah. Penguasa di balik layar mengatakan putar mundur saat bagian Yan Lang. Baik, layar menunjukkan kejadian yang lebih jelas. Yan Lang terlihat diam-diam mengambil handuk yang dipenuhi dengan wangi tubuh Kim Jo-hyuk dan mencium aromanya. Jadi Yan Lang itu diam-diam mengambil handuk yang dipenuhi wangi tubuh guru dan mencium aromanya. Black Cat mengangguk, kemudian mencerna seluruh situasi dengan lebih baik. Ya, layar selanjutnya menunjukkan bahwa Oh Se-hyuk mengetahui aksi tersebut dan dengan cepat melakukan penyerangan. Namun, tiba-tiba layar Black Cat menyala dengan pesan-pesan bertubi-tubi yang masuk. Penguasa di balik layar murka. Aku akan mencabik-cabiknya sampai mati. Mendengar ini, Black Cat terdiam, keringat dingin mulai mengalir. Ia tahu bahwa situasi ini lebih serius daripada yang dibayangkannya. Black Cat pun bergumam dalam hati, lagi-lagi dia seperti ini, siklus konstelasi menjadi jengkel semakin sering terjadi. Ia menghela napas dalam pikirannya, dulu memang sering kesal tanpa alasan, tapi belakangan ini konstelasi benar-benar menggebu-gebu. Padahal, yang berhubungan dengan Kim Jo-hyuk, konstelasi pernah bilang bahwa dia adalah langit baginya, kan? Black Cat mulai merenung lebih dalam, apalagi, konstelasi juga memanggilnya dengan sebutan, guru. Benarkah Kim Jo-hyuk adalah gurunya konstelasi? Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Bukankah masa hidup Kim Jo-hyuk, yang hanyalah seorang siswa SMA, jauh lebih pendek dibandingkan eksistensi konstelasi yang telah ada sejak entah kapan? Namun, sekarang bukan saatnya untuk mempertanyakan hal itu. Tidak, dibandingkan itu, sekarang aku harus menghentikan amarahnya sebelum semuanya berantakan. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakang, Black Cat, apa kau ada di dalam? Mendengar suara itu, Black Cat langsung bergumam dalam hati, aku selamat. Dengan cepat, ia menjawab, saya ada di dalam. Pintu pun terbuka, dan Kim Jo-hyuk masuk ke dalam ruangan. Maaf menemuimu malam-malam begini, katanya dengan nada santai, tapi bisakah kau menemaniku ke suatu tempat? Namun, sebelum Black Cat sempat bertanya, Kim Jo-hyuk melihat ke layar dan berkata, oh, kau sedang mengobrol dengan Belwang. Black Cat melirik sistem di depannya dan mengangguk, iya. Kim Jo-hyuk lalu tersenyum kecil, kalau begitu, sampaikan sesuatu pada Belwang, gunakan kekuatannya untuk pergi ke tempat yang jauh. Black Cat menatapnya dengan penuh tanda tanya, pergi kemana, maksud Anda? Kim Jo-hyuk menatapnya dalam dan berkata dengan tenang, Inggris. Pada malam itu, di dalam sebuah rumah besar yang gelap dan penuh rahasia, sekelompok orang bertopeng duduk melingkar di sekitar sebuah meja panjang. Di antara mereka,
hanya satu orang yang tidak mengenakan topeng, dialah Alkemis John. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, ia bertanya, apa rencananya sudah siap? Salah satu orang bertopeng segera menjawab, ya, ada sekitar 200 lingkaran sihir penyegal di Valhalla yang menjaga dari penyusup. Orang bertopeng lainnya menambahkan, sekitar 100 di antaranya ada di asrama tempat tinggal Kim Jo-yuk. Alkemis John menyipitkan mata, lalu bertanya dengan nada santai, benarkah itu tidak masalah? Kemudian, dengan senyum sinis, ia menambahkan, toh, sihir penyegal itu bisa kuhancurkan dalam satu pukulan dengan kemampuan konstelasiku. Seorang pria bertopeng lain mengangguk dan berkata, benar, konstelasi Anda, yaitu alkemis yang kekal, sangat ahli dalam sihir dan pertahanan. Orang-orang di sekeliling meja mulai bergumam setuju. Salah satu dari mereka menimpali, setelah Anda menghancurkan semua lingkaran sihir, kita berempat akan langsung menuju ke tempat tinggal Kim Jo-yuk. Yang lain menambahkan, setelah itu, gunakan mantra pengalihan untuk menyembunyikan penyerangan kita. Sementara itu, anggota lainnya akan mengurus teman-teman Kim Jo-yuk agar mereka tidak ikut campur. Alkemis John menyipitkan matanya, lalu bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu, maksudmu, murid-murid yang waktu itu datang untuk menghentikan bencana? Pria bertopeng di hadapannya mengangguk dan menjawab, benar, bukan hanya Kim Jo-yuk, tapi jika kita bisa menghabisi mereka juga, pasti nama kita akan dikenal luas. Mendengar itu, Alkemis John menyeringai, ya, mungkin tindakan ini akan membuat kita terdengar seperti pengecut yang hanya menargetkan murid-murid. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada mengejek, tapi bagi dunia bawah, ini akan menjadi pujian bagi penjahat sejati. Dengan senyum sinis yang semakin lebar, ia berkata lagi, kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja, operasi pembunuhan Kim Jo-yuk dan gerombolannya? Tiba-tiba, suara misterius terdengar dari bayangan ruangan, aku tahu ini akan terjadi. Alkemis John membelalak, tubuhnya seketika membeku. Dalam hitungan detik, dia melihat sesuatu yang mengerikan, kepala rekan-rekannya di meja dan yang berdiri di belakangnya menghilang begitu saja, darah segar mengalir di lantai, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah keheningan yang mencekam, kelompok bertopeng lain muncul dari bayangan. Salah satu dari mereka berkata dengan nada dingin, padahal aku ingin terus mengawasi kalian jika saja kalian tidak mulai membuat rencana bodoh ini. Tapi sekarang, kalian ingin membunuhnya? Seorang rekan di sampingnya menimpali, mengawasi apanya, seharusnya mereka semua sudah dibunuh sejak lama. Matanya berkilat kejam saat ia melanjutkan, konstelasi pernah mengatakan bahwa suatu saat mereka akan membunuh Kim Jo-yuk, jadi, kenapa mereka memajukan rencana itu, menjadi hari ini? Alkemis John semakin terkejut, apa, kalian brengsek? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, wanita bertopeng tadi melangkah ke depan. Dengan tenang, dia mengangkat tangannya, menunjukkan sesuatu yang terukir di kulit lehernya, garis aneh seperti simbol sihir. Dengan suara yang menyeramkan, dia berkata, apakah kau mulai sadar setelah melihat ini? Alkemis John menatap tato itu dengan mata menyipit, lalu bergumam, tulisan, jangan-jangan, Ilyo. Gadis bertopeng itu tertawa kecil, lalu berkata dengan nada mengejek, apa-apaan ini, ternyata kau nggak sebodoh itu. Pria di sampingnya ikut menyeringai, kalau begitu, sebaiknya kita percepat saja ceritanya. Tanpa peringatan, dia melompat ke arah Alkemis John, menghunuskan pedangnya dengan cepat, bunuh dia, teriaknya. Namun, tepat sebelum pedangnya menebas, cahaya emas berkilau di udara, serangannya tertahan oleh pelindung berwarna kuning keemasan yang muncul di sekeliling Alkemis John. Dalam hati, pria itu bergumam, apa ini, perisai pelindung? Dia menggertakkan giginya, serangan ini biasanya bisa menembus pelindung tipis seperti ini dengan mudah. Alkemis John menyeringai sambil berkata santai, meskipun aku nggak tahu apa rencana kalian untuk membunuh kami. Pria itu langsung terhempas ke belakang dengan perisai itu. Alkemis John tersenyum penuh percaya diri, akan kutunjukkan pada kalian kekuatan yang berbeda dari konstelasi kelas S lainnya. Wanita bertopeng itu menyeringai dan berkata, konstelasi kelas S, ya? Rekannya di sampingnya mengangguk dan menambahkan, benar, konstelasi yang melakukan kontrak dengannya adalah alkemis yang kekal. Alkemis John sedikit terkejut. Hah, seorang pria lain dari kelompok bertopeng itu tertawa kecil sebelum berkata, kau terkejut karena kami mengetahui konstelasimu duluan, entah kau sadar atau tidak, tapi kau cukup terkenal. Alkemis John menyipitkan matanya, apa? Pria itu melanjutkan dengan nada mengejek, relik suci yang kau gunakan sekarang itu adalah peninggalan zaman kehancuran, bukan? Wanita bertopeng itu menimpali, wah, jadi konstelasi kelas S memang sesuatu yang luar biasa, ya? Sementara itu, pria berkerudung di belakang mereka ikut berbicara, benar, peninggalan zaman kehancuran terkenal mengandung konstelasi yang sangat kuat. Tatapannya tajam saat ia berkata lagi, apalagi Alkemis John menjadi terkenal setelah menemukan relik suci yang mengandung konstelasi kelas S itu. Berkat hal tersebut, terjadi lonjakan permintaan peninggalan zaman kehancuran di market. Ia lalu tersenyum sinis dan menatap Alkemis John dengan penuh ejekan. Tapi hal yang kau lakukan setelah mendapatkan konstelasi yang begitu kuat, hanyalah membentuk kelompok penjahat. Alkemis John mengepalkan tangannya erat-erat, sorot matanya penuh amarah. Aku gak mau mendengar omong kosong, teriaknya.
lalu dia melancarkan serangan dengan penuh kekuatan, dari para bajingan seperti kalian. Gadis bertopeng itu dan rekan-rekannya langsung bergerak cepat, menghindari serangan yang melesat ke arah mereka. Saat debu mulai mengendap, gadis itu terkekeh. Lingkaran sihir, kau bahkan memasang ini di markasmu sendiri. Tiba-tiba, dari belakang mereka, lingkaran sihir lain muncul, memancarkan cahaya yang mengancam. Gadis itu tersentak dan mengumpat, "Aslaga, mengagetkanku saja," katanya dengan nada kesal. "Dasar berdebah, berapa banyak lingkaran sihir yang kau pasang di sini? Menyebalkan." Sementara itu, alkemis John mengamati mereka dengan tajam. Dalam hatinya, dia bergumam, "Dasar para bajingan monster." Mereka bereaksi bahkan terhadap serangan yang datang dari belakang kepala. Aku gak tahu mereka dan konstelasinya punya kekuatan apa, tapi itu gak masalah. Dia menatap sekeliling, ada sekitar 1200 lingkaran sihir yang terpasang di bangunan ini. Mereka gak mungkin bisa menghindari semuanya. Kemudian, dia merasakan kekuatan konstelasinya, alkemis yang kekal, kekuatan pertahanan kekal ini. Selama aku punya ini, aku gak akan terkena sihir atau dibunuh oleh para berdebah itu. Dia menghela napas, kalau anggota timku masih hidup, aku mungkin tidak akan menggunakannya. Tapi sekarang, tidak masalah. Matanya bersinar penuh tekad. Alkemis John melancarkan serangan dengan penuh amarah, mengayunkan tangannya dengan kekuatan penuh. "Mati kalian!" teriaknya. Namun, gadis itu hanya tersenyum sinis. "Kau mau membunuh kami dengan mengeluarkan lingkaran sihir lagi? Tapi, kenapa tidak ada apa-apa?" Dalam hati, alkemis John mulai panik. Apa yang terjadi? Jelas-jelas aku sudah mengaktifkan lingkaran sihirnya. Pria di samping gadis itu menanggapi dengan tenang. "Begitu sampai di tempat ini, kami sudah mendeteksi lingkaran sihir tersembunyi. Ada sekitar 1200 lingkaran sihir kecil berisi mantra sederhana yang menembakkan belenggu, dan semuanya baru saja diblokir." Mata John membelalak. "Pembicaraan gila apa yang kau bicarakan? Maksudmu, lingkaran sihir sebanyak itu kalian hilangkan? Kalau begitu seharusnya aku bisa langsung tahu." Pria itu tersenyum tipis, tidak ada pemberitahuan karena lingkaran sihirnya diblokir, bukan dihilangkan. Gadis itu menimpali dengan nada puas, "Benar, karena itu kemampuan kami." Tiba-tiba, gadis itu menyerang, aura merah pekat menyelimuti sabitnya, memancarkan energi mematikan. Dalam hati, alkemis John bergumam penuh ketakutan, pertahanan kekal ini, tidak mungkin mampu menahan gelombang kejutan ini. Serangan itu mengenai tangannya, luka menganga muncul seketika, darah menetes ke lantai. Gadis itu menatapnya dengan tatapan mengejek, "Apa, rirnya terlalu lemah?" Pria di sampingnya mengangguk, "Sepertinya begitu." Sementara itu, dalam hatinya, alkemis John mulai merasa gentar. Apa yang terjadi? Pertahanan kekalku tidak berhasil. Tiba-tiba, sebuah pedang melesat ke arah wajah alkemis John. "Hah?" serunya terkejut. Namun, sebelum sempat menghindar sepenuhnya, pedang itu melukai pipinya, meninggalkan sayatan tajam, darah mulai mengalir di wajahnya. Dengan cepat, dia melancarkan pukulan balasan, penuh tenaga dan amarah. Namun, pria di depannya menangkis dengan mudah menggunakan pedangnya. Pria itu tersenyum tipis, "Ternyata kau punya kemampuan tempur yang lebih kuat dari yang kukira. Kukira kau hanya bergantung pada kekuatan konstelasi." Dalam hati, alkemis John mulai goyah. "Mereka benar-benar kuat, aku harus berusaha mati-matian hanya untuk menghindar atau memblokir serangan mereka, sementara mereka melakukannya dengan sangat santai." Pikirannya semakin kacau. Selain itu, kalau pertahanan kekal ini tidak bekerja, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Alkemis John menatap mereka dengan napas tersengal. "Apa kalian gak ingin berhenti sampai di sini?" tanyanya. Suaranya bergetar antara putus asa dan perhitungan. Wanita bertopeng itu menyipitkan mata. "Hah?" John menghela napas. "Aku gak tahu persis kenapa kalian mengincar kami. Tapi bukankah ini sudah cukup dekat dengan pembantaian?" Dia menelan ludah, lalu melanjutkan, "Semua anggota kelompokku, kecuali aku, sudah mati. Kalau kalian gak senang aku bekerja sebagai penjahat, mulai sekarang aku akan berhenti. Bagaimana?" Pria di samping wanita bertopeng itu tertawa kecil, lalu berkata dengan nada dingin, "Sepertinya kau salah paham. Kami gak peduli kalau kau mau berhenti menjadi penjahat, karena kau mencoba menyentuh seseorang yang gak boleh kau sentuh." John merasakan amarah mulai membakar dadanya. Dalam hati, dia bergumam, "Satu-satunya rencana pembunuhan terbaru adalah rencana membunuh Kim Jo-yuk hari ini. Apa mereka datang karena aku mencoba menyentuh Kim Jo-yuk? Kelompok penjahat paling kejam melakukan semua ini, hanya karena seorang anak SMA." Dia mengepalkan tangan, matanya berkilat penuh tekad. Tidak bisa dibiarkan, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dibujuk dengan kata-kata. Kalau aku ingin selamat, ini satu-satunya cara. Tiba-tiba, alkemis John mengangkat tangannya, menunjukkan cincin berwarna emas yang mulai bersinar terang. Aura kuning bergelinang di sekelilingnya, membentuk gelombang energi yang menyelimuti tubuhnya. Wanita bertopeng itu menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang terjadi. "Kekuatan sihir apa itu?" tanyanya dengan waspada. Pria di sampingnya menatap cincin tersebut dengan ekspresi serius. "Mungkin saja itu inkarnasi," jawabnya dengan nada penuh keyakinan. Di hadapan alkemis John, sebuah tampilan sistem muncul dan mengeluarkan suara mekanis.
Alkemis yang kekal menjawab panggilan Anda. Dalam hatinya, Alkemis John bergumam, biasanya, menginkarnasi konstelasi membutuhkan kekuatan sihir dalam jumlah besar dan persiapan matang. Tapi sekarang, tidak ada pilihan lain. Sistem di hadapan Alkemis John bersinar terang, lalu suara mekanis terdengar. Alkemis yang kekal menggunakan kekuatan sihir dan daya hidup Anda secara permanen untuk melakukan inkarnasi. Tiba-tiba, dari balik punggung Alkemis John, muncul sosok pria berjubah, wajahnya tak terlihat, hanya ada bayangan hitam pekat yang menyelimuti mukanya, aura mengerikan menyebar ke seluruh ruangan, membuat udara terasa lebih berat. Dalam hati, Alkemis John bergumam, meskipun aku harus mengorbankan daya hidup dan kekuatan sihirku, jika aku bisa menginkarnasi konstelasi sekarang, ada peluang kemenangan. Tiba-tiba, pria di samping wanita bertopeng membuka matanya dan sistem muncul di hadapannya. Dengan nada tenang, dia berkata kepada konstelasi milik Alkemis John. Maaf mengganggu inkarnasi Anda, Tuan Alkemis yang kekal. Ada pesan dari konstelasi kami, yaitu Tugui, Alkemis yang kekal. Dia mencoba menyakiti penyelamatmu, yaitu Dewa Bela Diri. Seketika, konstelasi Alkemis John terdiam, dan dalam keheningan itu, suara konstelasi terdengar langsung di kepala Alkemis John. Apa hal itu benar? Alkemis John yang terkejut segera menjawab dengan tegas. Tidak, Tuan Konstelasi, saya hanya berencana membunuh murid Valhalla yang bernama Kim Jo-yu. Ini tidak adil. Namun, konstelasi itu segera menjawab dengan nada penuh kemarahan. Dasar berdebat bodoh, dengan kata-kata itu, konstelasi pun menghilang dari hadapan Alkemis John. Tidak lama kemudian, sistem di hadapan Alkemis John berbicara dengan suara mekanis. Alkemis yang kekal membatalkan kontrak yang dibuat dengan Anda. Alkemis John tercengang, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sistem itu melanjutkan, kekuatan alkimia yang diberikan kepada Anda telah ditarik kembali. Alkemis John terkejut, matanya terbuka lebar, menyadari bahwa semua kekuatan yang dia andalkan kini telah hilang. Pria di samping wanita bertopeng menatap Alkemis John yang masih terkejut. Dengan santai, dia berkata, "Selamat, Alkemis John, konstelasi kami baru saja mengatakan bahwa dia sendiri yang akan membunuhmu." Di sisi lain, Kim Jo-yuk menatap Black Cat dengan ekspresi bingung. "Apa maksudmu?" tanyanya. Black Cat menghela napas dan menjawab, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada cara untuk bertemu konstelasi bersama-sama." Ia berkata, "Jadi, singkatnya, satu-satunya cara untuk bertemu konstelasi secara bersamaan hanyalah melalui kawasan suci." Black Cat mengangguk, itulah cara yang diketahui sejauh ini. Tapi menciptakan kawasan suci tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja. Dibutuhkan kekuatan sihir dalam jumlah besar, karena setiap kontraktor yang melakukan kontrak dengan konstelasi harus membuka kawasan sucinya masing-masing. Kim Jo-yuk menghela napas, lalu bertanya, "Benarkah? Lalu bagaimana jika menggunakan dua relik suci secara bersamaan? Bukankah dengan begitu bisa langsung bertemu dua konstelasi sekaligus?" Adelia, yang berada di sana, ikut menanggapi, "Itu hal yang sulit," katanya dengan nada serius. "Pertama, setelah Anda mendapatkan relik suci dan bertemu dengan konstelasi, pikiran Anda akan masuk ke ruang imajinasi konstelasi tersebut. Ruang imajinasi ini pada dasarnya adalah manifestasi dari keberadaan asli konstelasi yang terhubung dengan relik tersebut." Ia melanjutkan, "Karena itu, kedua ruang tersebut bisa saling tumpang tindih, yang membuat prosesnya semakin rumit. Terlebih lagi, meskipun semua konstelasi adalah makhluk yang memberikan kekuatan luar biasa, mereka tetap terikat pada relik suci. Anda tidak bisa begitu saja berpindah dari satu relik ke relik lainnya kecuali konstelasi yang terikat di relik itu menghilang." Kim Jo-yuk terdiam, mencerna penjelasan tersebut. Adelia menambahkan, "Dan terakhir, sekalipun Anda bisa menggunakan dua relik suci secara bersamaan, pikiran Anda tetap satu. Itu berarti, Anda hanya bisa memasuki satu ruang imajiner dalam satu waktu." Kim Jo-yuk menghela napas dalam pikirannya dan berbicara dengan Barce. "Barce, benarkah hal itu?" Barce menjawab dengan tenang, "Benar, aku kira kau sudah mengetahuinya, karena materi ini pernah diajarkan di kelas." Mendengar jawaban itu, Kim Jo-yuk mendengus kesal. "Kalau begitu, seharusnya kau bilang padaku sebelum aku datang ke sini, bersiaplah, nanti aku akan memukulimu habis-habisan di dunia imajiner." Barce langsung panik, Kenapa aku yang kena?" Kim Jo-yuk mengabaikan protesnya dan kembali fokus pada percakapan dengan Adelia dan Black Cat. "Memang aku tidak bisa bertemu konstelasi secara bersamaan, tapi aku bisa menggunakan kalian berdua untuk berbicara bersamaan, kan?" Black Cat menanggapi, "Soal itu, Adelia juga ikut berbicara. Sebenarnya, setelah Anda dan orang ini tiba di sini, saya mendapatkan banyak notifikasi." Black Cat mengangguk, "Saya juga mendapatkannya, makanya sengaja saya kesampingkan sejenak." Kim Jo-yuk menyipitkan matanya, "Begitukah?" Tiba-tiba, suara lain bergema dalam pikirannya. Black Cat tampak terdiam sesaat sebelum berbicara kembali. "Konstelasi saya berkata, sudah lama kita tidak bertemu, bocah." Adelia menatap kosong ke depan sebelum berkata, "Konstelasi kami berkata, aku juga sudah lama tidak melihatmu." "Orang gila," itu yang dia katakan.
Kim Jo-yuk mendesah pelan, seperti yang diduganya, dua konstelasi itu langsung mulai berdebat. Suara mereka menggema dalam ruang imajiner, saling menyindir dan memaki tanpa henti. Dalam hati, Kim Jo-yuk bergumam, "Oh iya, hubungan mereka memang gak akur, kan? Padahal aku sudah memberikan pelatihan yang cukup, tapi mereka masih sama saja." Tanpa menunggu lebih lama, dia berkata dengan tegas, "Suruh mereka jangan bertengkar dulu dan dengarkan perkataanku." Adelia dan Black Cat saling pandang sebelum mengangguk. "Baik," jawab mereka bersamaan, lalu menyampaikan pesan Kim Jo-yuk kepada konstelasi masing-masing. Kim Jo-yuk menarik napas dalam sebelum melanjutkan, "Si bodoh dan Balwang pasti sudah mengerti secara garis besar, tapi orang yang membuat kita seperti ini akan kembali aktif." Wajahnya mengeras saat melanjutkan, "Aku sudah pernah menceritakannya secara garis besar pada Balwang, bahwa bencana terakhir kali juga perbuatan berdebah itu. Saat ini, sesuatu yang lebih besar dari bencana bisa saja terjadi. Meski sejauh ini masih firasatku saja, aku harus bersiap." Dia menatap ke arah Adelia dan Black Cat. "Karena itu, terkadang aku perlu meminjam kekuatan kalian sampai kekuatan asliku kembali. Kalian gak masalah?" Adelia langsung merespons, "Konstelasi kami berkata, tentu saja, Guru." Black Cat pun berkata dengan nada hormat, "Konstelasi saya juga berkata, tentu saja, Guru, murid Anda yang rendah ini selalu siap membantu." Kim Jo-yuk tersenyum tipis. "Oke," dalam hatinya, dia bergumam, "Dengan ini, ada 3 murid yang tersisa, aku akan menemukannya sebelum pemilik labirin membuat keributan." Kim Jo-yuk menatap Black Cat dengan serius, lalu menunjuknya, "Black Cat, buat jalan yang menghubungkan tempat ini dan akademi, karena aku akan sering datang ke sini." Black Cat langsung mengangguk, "Saya mengerti." Kim Jo-yuk lalu menunjuk ke arah pintu dan bertanya, "Jalan menuju ke sini masih sama, kan?" Black Cat menjawab dengan tenang, "Iya, masih terhubung dengan pintu masuk." Kim Jo-yuk mengangguk kecil, lalu menatap Black Cat dengan mata tajam. "Kalau begitu, aku akan kembali ke Valhalla duluan. Kalian bisa mengobrol dan saling mengenal, karena kalian adalah kontraktor murid-muridku. Kedepannya, pasti akan sering bertemu." Black Cat membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. "Baik." Setelah Kim Jo-yuk pergi, Adelia menoleh ke arah Black Cat dengan raut penasaran. "Tadi saya tidak bisa langsung bertanya karena kebingungan. Anda Black Cat, pemilik market, kan?" Black Cat menatapnya sebentar sebelum mengangguk. "Benar, karena alasan tertentu, saat ini saya juga bekerja sebagai ketua Dewan Direksi Telhala." Adelia mengangkat alisnya, "Saya sudah mendengarnya dari sekretaris saya. Tapi kenapa Anda menjadi ketua Dewan Direksi Telhala?" Black Cat tersenyum tipis, "Mungkin alasannya sama seperti alasan anggota keluarga Frederick yang saat ini melayani Kim Jo-yuk." Adelia tersenyum memahami, "Rupanya begitu, itu jawaban yang bisa dimengerti." Black Cat membalas dengan nada tenang, "Terima kasih." Malam harinya, di sebuah ruangan redup, orang-orang bertopeng yang sebelumnya muncul kini duduk mengelilingi sebuah meja. Di tengah meja itu, beberapa kristal berwarna ungu berpendar pelan, memancarkan aura misterius yang membuat suasana semakin tegang. Mereka berempat menatap kristal itu dengan serius, berkomunikasi dengan konstelasi mereka. Suara konstelasi yang dalam dan bergema terdengar melalui kristal. "Itu berarti sekarang kita sudah mengalahkan sebagian besar musuh." Salah satu dari mereka mengangguk sebelum menjawab, "Benar, konstelasi, mereka yang menjadi ancaman juga benar-benar sudah musnah." Konstelasi mereka terdiam sejenak sebelum memberikan perintah baru, "Kalau begitu, ini tugas kalian berikutnya, kalian akan menjadi pelindung yang melindunginya." Salah satu dari mereka menyipitkan mata di balik topengnya, lalu berkata dengan nada penuh pertimbangan, "Pelindung adalah seseorang yang harus menjaga target dalam jarak dekat." Ia lalu melanjutkan, "Itu berarti kita harus menunjukkan diri pada orang itu terlebih dulu agar dia tidak curiga." Namun, suara konstelasi kembali terdengar, tegas dan tak terbantahkan, "Itu tidak perlu, kalian hanya perlu menjadi pelindung dan bergerak saat dia membutuhkannya." Di antara keempat sosok bertopeng yang duduk di meja, wanita bertopeng membuka suara. Suaranya tenang namun dipenuhi pertanyaan, "Kalau begitu, kami hanya perlu memblokir tanda-tanda dan tetap berada di sekitarnya terus-menerus." Kristal ungu di tengah meja berpendar sesaat, seolah menimbang pertanyaan itu. Keheningan menyelimuti ruangan sebelum suara konstelasi mereka kembali terdengar. Kali ini lebih tegas, "Tunjukkan diri dan jati diri kalian saat dia mengucapkan kata tertentu." Pria di samping wanita bertopeng itu mengernyit, jelas merasa penasaran. "Kata apa?" tanyanya. Konstelasi mereka berkata, "Oh," pria itu malah bertanya lagi, kali ini dengan nada ragu, "Benarkah kata itu?" Suara konstelasi mereka kembali terdengar, tak memberi ruang untuk keraguan, "Benar." Keesokan harinya, di ruangan Gym Valhalla, suasana masih tenang ketika pintu tiba-tiba terbuka dengan keras. Seorang pria masuk dengan langkah sedikit terseok, wajahnya penuh luka lebam dan tubuhnya tampak kelelahan. Kim Jo-yuk melirik sekilas sebelum mengangkat alis. "Wah, Oh Se-yuk, kenapa wajahmu seperti itu?" tanyanya dengan nada terkejut. Oh Se-yuk, meskipun jelas menahan rasa sakit, menatap Kim Jo-yuk dengan tekad bulat. "Jangan pedulikan wajahku, yang lebih penting dari itu,
terima aku menjadi muridmu. Kim Jo-yuk terdiam, kebingungan dengan permintaan mendadak itu. Ia melirik luka-luka di tubuh Oh Se-yuk. Sebelum dia bisa merespons, Oh Se-yuk kembali bersikeras, jangan pedulikan wajahku, yang lebih penting dari itu, terima aku menjadi muridmu. Kim Jo-yuk kebingungan, hah? Oh Se-yuk menguatkan dirinya dan berkata lagi, terima aku menjadi muridmu. Kim Jo-yuk menatapnya sebentar sebelum menjawab santai, enggak mau. Oh Se-yuk, yang tampaknya tidak mengira jawaban secepat itu, malah mengulang, enggak mau. Kim Jo-yuk mengangguk, iya. Oh Se-yuk menghela napas dan berkata, baiklah, ternyata rumor itu benar. Kim Jo-yuk mengernyit, rumor apa? Oh Se-yuk menjawab, rumor kalau kau hanya menerima murid wanita dan ingin membuat harem. Kim Jo-yuk langsung tersentak dan menatapnya tajam. Apa? Siapa berdebah yang menyebarkan rumor omong kosong itu? Sejak awal, mereka berdua yang duluan bilang ingin belajar dariku, dan Yanlang satu-satunya yang langsung ku minta menjadi muridku. Wajahnya semakin serius saat ia menatap Oh Se-yuk dengan tajam. Bisa-bisanya kau bilang aku membuat harem, kalau enggak mau mati, jangan bicara sembarangan. Oh Se-yuk buru-buru mengangkat tangan, aku juga hanya mendengarnya kok. Kim Jo-yuk mendengus sebelum berkata, selain itu, aku juga bertanggung jawab pada 3 orang. Aku bahkan enggak punya waktu buat mengurusmu. Oh Se-yuk terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan, begitu ya? Dalam hati, Kim Jo-yuk mulai berpikir, tapi sayang sekali, daripada mengajar, pelatihanku lebih penting, makanya ku tolak. Tapi sebenarnya, akan sangat membantu kalau ada seseorang dengan tingkat ketahanan tertentu terhadap monster berada di sisiku dan menjadi lebih kuat. Lalu tiba-tiba dia berkata, Yanlang yang sedang berdiri di dekatnya terkejut, hah, apa? Kim Jo-yuk menatapnya sebentar sebelum berkata santai, kau yang ajari dia. Yanlang menunjuk dirinya sendiri dengan bingung, aku. Kim Jo-yuk mengangguk dan menoleh ke Oh Se-yuk, karena kalian cenderung menggunakan fisik, pasti bisa bersinergi dan lebih nyaman untuk sparring. Oh Se-yuk mengangguk, rupanya begitu. Kim Jo-yuk lalu berbalik dan mulai berjalan pergi, kalau begitu, aku mau olahraga duluan, kalian saling berbagi cerita saja. Oh Se-yuk tersenyum tipis dan menjawab, baiklah. Yanlang menatap Oh Se-yuk dengan ekspresi datar, kenapa, apa, kau mau bicara sesuatu? Oh Se-yuk menghela napas dan menatapnya, kau mendatangiku yang sudah pingsan dan menginjak wajahku, kan? Aku rasa kau melakukannya karena malu. Apa kau malu karena aku melihatmu menyeka keringat di wajah? Kalau begitu, kedepannya aku akan lebih berhati-hati. Yanlang terdiam sejenak, lalu dalam hati dia bergumam sambil menyentuh pipinya, syukurlah, rupanya dia enggak melihat dengan jelas apa yang kulakukan. Dia kemudian tersenyum dan meninju bahu Oh Se-yuk dengan ringan, yah, anak nakal, berhati-hatilah ke depannya. Oh Se-yuk yang kesakitan langsung meringis, ah, baiklah. Yanlang tertawa kecil lalu berkata lagi, bagus, kemarilah, biar ku beritahu rutinitas latihan kita mulai hari ini. Oh Se-yuk mengangguk, oke. Di kejauhan, Kim Jo-yuk yang mendengar percakapan mereka hanya tersenyum. Tiba-tiba, suara Choi Arin terdengar, Kim Jo-yuk. Kim Jo-yuk menoleh, kenapa? Choi Arin menyilangkan tangannya sambil tersenyum tipis, minggu depan liburan dimulai, apa rencanamu? Kim Jo-yuk tampak sedikit terkejut, sudah liburan, bukankah kita boleh mengikuti UAS seperti ujian di selimbar kertas atau semacamnya? Choi Arin mengangguk, menjelaskan dengan tenang, maksudmu UAS tertulis, ya, biasanya UAS lebih difokuskan pada keterampilan praktik, jadi ujian tertulisnya lebih sederhana. Selain itu, kita juga dibebaskan dari ujian praktik. Kim Jo-yuk mengangguk pelan, mencoba mengingat, Eye of the Great Forest yang kita masuki dan kompetisi antar akademi itu kan disebut sebagai lokasi UAS praktik, ya? Choi Arin mengiyakan, ya, benar, untuk itu, kita sudah melewati labirin dan dibebaskan dari ujian praktik. Kim Jo-yuk tersenyum dan berkata, pasti begitu, aku ingat sekarang. Kim Jo-yuk melanjutkan latihannya sambil berkata, ya, aku akan datang ke sini dan melatih kekuatanku seperti biasa, aku mau meningkatkan latihan individu sedikit. Choi Arin yang berdiri di dekatnya bertanya, begitu ya, kalau begitu, aku juga akan melakukannya. Kim Jo-yuk menoleh dan menatapnya, memangnya kau enggak ada rencana sendiri, enggak masalah kalau kau mau melakukan apapun yang kau inginkan, kecuali saat latihan bersama. Choi Arin tersenyum tipis, aku melakukannya atas kemauanku sendiri, berolahraga dan menjadi seperti Kim Jo-yuk, itu semua keinginanku, Jo-yuk. Kim Jo-yuk mengangguk pelan, begitu ya, kemudian Choi Arin menambahkan, tapi mungkin aku enggak akan pulang ke rumah sesekali karena ada ujian pewaris. Kim Jo-yuk hanya berkata santai, atur saja, saat itu, 1 minggu kemudian, di Amerika Serikat, tepatnya di Akademi Herois, seorang pria botak yang bernama Beck, sebagai ketua dewan direksi,
menetap pedang yang bersinar warna merah di hadapannya. Lalu, dia mengingat beberapa waktu yang lalu, dia berkata kepada seseorang di hadapannya, Logan. Lalu Logan berkata, "Ah, Beck, kau sudah datang, dia adalah The One Destroyer Logan." Lalu Beck berkata, "Apa kau ingin bertemu anakmu sebelum liburan?" Lalu Logan berkata, "Mana mungkin, itu hanya akan mengganggunya." Lalu Logan berkata lagi, "Yah, memang belum lama ini aku menghancurkan para penjahat yang menyentuh anakku. Aku sudah mendengar kabar itu, kau memusnahkan kelompok penjahat One Believer, kan?" Lalu Logan berkata, "Mereka bukan apa-apa. Selain itu, entah apa yang terjadi, tapi pemimpin mereka diserang dan sudah dalam keadaan mati." Lalu Beck berkata, "Apa, mungkinkah terjadi pertikaian?" Logan berkata, "Entahlah, aku tidak tahu sejauh itu, tapi sangat disayangkan." Lalu Beck berkata, "Karena kau tidak bisa menghancurkannya dengan tanganmu sendiri." Lalu Logan berkata, "Itu benar, tapi aku menyerang untuk mendapatkan informasi tentang Yol saja, tapi tidak ada hasil." Beck pun bergumam, "Yol saja, kelompok penjahat misterius yang membunuh ayah Logan." Lalu, dia pun bertanya sambil melihat pedang yang dipegang Logan, "Pedang apa itu?" Logan menjawab, "Ah, ini ku bawa pulang saat menyerang tempat persembunyian One Believer karena menarik perhatianku, ini pedang pengabdian." Beck terkejut dan berkata, "Pedang pengabdian yang menyebabkan pembantaian Guild dengan menghipnotis penggunanya, ku dengar pedang itu tiba-tiba menghilang setelah kejadian itu." Logan berkata, "Entah apa yang terjadi, tapi mereka yang menyimpannya. Tapi, sepertinya pedang ini berbicara padaku akhir-akhir ini." Beck mundur sedikit dan bertanya, "Kau tidak terhipnotis kan?" Logan menjawab, "Tentu saja, kalau tidak akademi ini pasti sudah hancur." Lalu Logan berkata lagi, "Pikiranku jernih, hanya saja perkataan pedang ini terus merasuki pikiranku dan semakin menjengkelkan. Karena itu, aku datang untuk meminta tolong, apa ini bisa disimpan di tempat relik suci Akademi Herois?" Lalu Beck berkata, "Bisa saja, tapi aku penasaran dengan satu hal, bisakah kau beritahu apa yang pedang ini katakan?" Lalu Logan menjawab, "Temukan guruku." Kemudian, kembali lagi pada saat sekarang, Beck yang menatap pedang itu di mejanya bergumam, "Setelah itu, aku berusaha menaruhnya di tempat penyimpanan relik suci. Tapi konstelasi di dalam relik suci lainnya merentang keras, jadi aku masih belum bisa menaruhnya." Omong-omong, pedang ini mengatakan, "Temukan guruku." Itu berarti konstelasi dari pedang pengabdian ini memiliki guru sendiri. Lalu tiba-tiba dia tertegun, "Apa itu? Ada apa?" Sambil melihat ke samping, ia menyadari bahwa kota mulai hancur. Lalu dia bergumam, "Ada ledakan di ruang kelas dan halaman. Apa terjadi kecelakaan? Tapi tidak ada murid di sana karena ini masa liburan." Tiba-tiba, seorang pemuda meluncur di belakangnya. Dia memiliki tanduk dan rambut putih yang mencolok. Beck pun tertegun, matanya menyipit saat mengamati sosok misterius itu. Beck pun bertanya, "Siapa kau? Apakah kau pemimpin kelompok yang menyerang akademi kami?" Lalu orang itu berkata, Kelompok, tapi aku sendirian." Dalam hati, Beck bergumam, dia menyerang Akademi Herois sendirian dengan menembus anggota keamanan dan lingkaran sihir. Lihat tampilannya seperti itu, apakah sungguh manusia? Lalu Beck pun bertanya, "Siapa kau? Siapa namamu?" Orang itu berkata, "Siapa aku? Kalau begitu, aku harus memberitahu namaku." "Ya, iya, biasanya aku langsung membunuh orang yang menanyakan hal itu. Tapi sekarang aku senang karena sudah mendapatkan namaku kembali. Haruskah aku menjawabmu?" Dalam hati, Beck bergumam, mendapatkan namanya kembali. Lalu orang itu berkata, "Namaku adalah Lester Bai Huseong." Dalam hati, Beck bergumam, "Bai Huseong, itu adalah kelompok penjahat yang pernah ku dengar." Lalu, pria bertanduk itu berkata lagi, "Sedangkan nama asli tubuh ini adalah Hong Wui." Beck pun berkata, "Apa, Hong Wui itu sebuah nama? Itu bukanlah nama yang umum di negara ini." Lalu, pria bertanduk itu berkata lagi, "Kalau begitu, haruskah aku memperkenalkan diriku juga?" Kemudian, sambil menaikkan lengan bajunya, Beck berkata, "Aku, Beck, Ketua Dewan Direksi Akademi Herois." Sambil mengepalkan tangannya, dia berkata lagi, "Dan di masa kejayaanku, aku dipanggil Beck si ledakan bom." Lalu, tanpa ragu, Beck langsung meluncurkan serangan ke arah Hong Wui. Lalu serangan Beck tepat mengenai perut Hong Wui, menyebabkan ledakan besar. Namun, tiba-tiba Beck terkejut saat melihat Hong Wui masih berdiri tegak. Hong Wui berkata, "Ini mengejutkan. Apakah Anda menandatangani kontrak dengan konstelasi kemampuan pipa eksploratif?" Dengan tatapan tajam dan sinis, Hong Wui melanjutkan, "Aku juga punya kemampuan yang serupa." Dalam hati, Beck bergumam, dia masih baik-baik saja, orang biasa pasti akan mengalami cedera fatal. Tiba-tiba, Hong Wui melancarkan serangan balik dan meninju Beck. Ledakan besar terjadi, membuat Beck terhempas keluar dari ruangan itu dan melayang jauh ke belakang. Dalam hati, Beck bergumam, "Aku hampir kehilangan kesadaran." Tiba-tiba, Hong Wei sudah berada di hadapannya dan menginjaknya ke bawah, membuat Beck Bone terhempas dan menabrak lantai dengan keras. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun yang lebih mengejutkan adalah kekuatan lawannya. Beck bergumam dalam hati, "Dia kuat, kekuatan macam apa ini?" Sementara itu, Hong Wei tertawa sinis, menatapnya dengan penuh kemenangan.
kau belum mati, ternyata kau cukup kuat berbeda dengan sampah-sampah yang tergeletak di sana, katanya dengan nada mengejek. Beck menggertakkan giginya, menahan amarah dan rasa frustasi. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, mungkinkah tak ada yang datang, padahal terjadi kekacauan seperti ini, karena semua orang sudah tewas di lantai bergelimang darah itu? Dengan penuh kemarahan, ia berusaha bangkit, menatap Hong Wei dengan tajam. Dasar, bedebah gila. Beck menyiapkan serangannya dan menghantam tanah dengan keras. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus, mengguncang area sekitar dan menyelimuti Hong Wei dalam kobaran api. Namun, alih-alih terluka, Hong Wei hanya berseru santai. Wah! Dalam hati, Beck bergumam, dia mungkin baik-baik saja, tapi serangan itu hanya untuk menipu, untuk menutupi pandangannya. Lalu, dengan tekad penuh, Beck melancarkan serangan sebenarnya, kali ini langsung menuju sosok berambut putih itu. Namun, sebelum pukulannya mengenai target, matanya melebar saat menyadari sesuatu. Hah! Hong Wei menatapnya dengan santai, lalu berkata, lumayan juga, tapi tentu saja, jika kau ingin memusnahkanku, ledakan itu harus lebih kuat dari yang tadi. Tiba-tiba, Hong Wei melesat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Beck berusaha menangkis dengan punggung tangannya, tapi dampak serangan itu tetap terlalu kuat. Tubuhnya terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras hingga kesadarannya mulai memudar. Hong Wei mendekat, menatap tubuh Beck yang tergeletak. Wah, aku tidak menyangka kau masih hidup. Luar biasa, katanya dengan nada terkesan. Perlahan, Beck mulai sadar kembali, mencoba untuk bangkit, tetapi tubuhnya tak mampu bergerak, otot-ototnya terasa berat dan nyeri luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Hong Wei tersenyum, saat aku masih menjadi konstelasi di Bai Huseong, tidak ada kontraktor sekuat kau, ini sangat menyenangkan. Mata Beck melebar saat mendengar itu, apa, kau adalah konstelasi, katanya dengan suara lemah, tak percaya dengan apa yang baru saja diungkapkan. Hong Wei menatap Beck dengan penuh superioritas dan berkata, benar. Aku adalah konstelasi yang dikenal sebagai tiran penghancuran. Tiba-tiba, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Beck, menampilkan pesan, Pok Bawang yang menyukai seni terkejut berulang-ulang beberapa kali. Beck bergumam dalam hati, kenapa reaksi konstelasi seperti ini, jangan-jangan, benarkah dia konstelasi yang berinkarnasi? Hong Wei kemudian melangkah mendekat, tatapannya semakin tajam, karena sekarang tidak ada lagi yang bisa dimainkan, katanya sambil mengangkat tangannya, matilah. Namun, tepat saat cengkeramannya hampir mengenai Beck, sebuah suara lantang memecah suasana. Hei, tanduk, Hong Wei menoleh dengan ekspresi sedikit terkejut. Di belakangnya, berdiri seorang pria dengan sikap santai namun penuh kewaspadaan. Kim Jo-yuk, ia menatap Hong Wei dengan senyum percaya diri dan berkata, berhenti mengganggunya dan main denganku saja. Beck yang melihat Kim Jo-yuk bergumam dalam hati, siapa anak muda itu, dia terlihat nggak asing, jangan-jangan, dia Kim Jo-yuk, murid Akademi Valhalla? Sementara itu, Hong Wei menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu sebelum berkata dengan nada meremehkan, siapa kau? Apa kau datang ke sini untuk mati? Namun, Kim Jo-yuk hanya tersenyum santai, mana mungkin seperti itu, aku datang untuk menghancurkanmu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Hong Wei lebih teliti, tapi sebentar, sepertinya aku tahu siapa kau. Hong Wei menyipitkan matanya, apa? Kim Jo-yuk dengan senyum mengejek, tanduk yang tumbuh seenaknya, gigi yang kuat, serta kulit berwarna merah. Kau, Hong Wei, si pecundang yang dulu tinggal di lantai 2 menara kehancuran, kan? Hong Wei pun terkejut dan menyeringai, pecundang, kau ini siapa? Kim Jo-yuk perlahan menarik pedangnya dari sarungnya sambil menghela napas. Hah, dasar bedebah, ia menatap Hong Wei tajam, kau pasti akan ingat kalau aku pukuli. Hong Wei menyipitkan matanya, merasakan sesuatu yang familiar. Kekuatan sihir ini, anehnya terasa tak asing bagiku, pokoknya kau harus mati. Tiba-tiba, dia melesat dengan cakarnya terhunus, mencoba mencakar Kim Jo-yuk. Namun, dengan satu tebasan cepat, Kim Jo-yuk menangkis serangan itu, membuat cakar Hong Wei terhempas ke belakang. Hong Wei menatap tangannya yang bergetar, lalu perlahan tersenyum, kurasa aku tahu perasaan ini, rupanya kau dewa bela diri, aku bahkan gak pernah membayangkan kau akan berinkarnasi. Kim Jo-yuk mencibir sambil mengayunkan pedangnya sedikit, begitu ya, aku juga gak pernah membayangkan para bedebah yang pernah aku pukuli bertindak seolah-olah seorang konstelasi dan menjadi seperti ini. Hong Wei tersenyum dengan sinis, konstelasi, benar, nama dan tubuhmu sudah menghilang, dulu, semua orang memanggilmu dewa bela diri dan menjadi pengikutmu. Tapi sekarang keduanya berbeda, setelah bertemu denganmu, aku rasa aku tahu satu hal, dewa bela diri ini sudah lemah dibandingkan dengan masa itu. Kim Jo-yuk mengerling tajam, lalu menjawab dengan santai, bukankah itu hal yang pasti, aku masih anak SMA. Hong Wei mengangguk perlahan, rupanya begitu, dia mempersiapkan cakarnya, tatapannya semakin tajam. Begitu, sekarang aku punya kesempatan untuk membunuhmu. Dengan gerakan cepat, Hong Wei melancarkan serangannya ke arah Kim Jo-yuk. Namun, Kim Jo-yuk dengan gesit menahan serangan tersebut menggunakan pedangnya, lalu mundur beberapa langkah. Tetapi, Hong Wei langsung berada di hadapannya lagi dengan kecepatan yang luar biasa dan bertanya, hah, kau mau terus-terusan menghindar? Di dalam hatinya,
Kim Jo-yuk bergumam, apa kekuatanku masih sama? Dia mengingat pertarungannya melawan konstelasi keluarga Seoul, di mana dia bisa bertarung dengan kekuatan yang hampir sekuat dulu karena berada di dunia imajiner. Tapi melawan konstelasi yang telah terwujud sepenuhnya di dunia nyata, ini agak sulit. Kim Jo-yuk termenung sejenak, memandang Hong Wei dengan tatapan tajam. Kalau melawan pecundang lantai 2 saja harus bersusah payah seperti ini, pasti akan lebih sulit menghadapi konstelasi lainnya, pikirnya dalam hati. Hong Wei, yang melihat keraguan itu, langsung melancarkan serangan dengan penuh percaya diri. Percuma saja melarikan diri, katanya, sambil menghantamkan telapak tangannya ke arah Kim Jo-yuk, ini kekuatan penuh. Tiba-tiba, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, menghancurkan permukaan tanah di sekitar mereka. Baik, yang menyaksikan dari kejauhan, bergumam dalam hati, sebenarnya, betapa besar kekuatan ledakan itu, bukankah dia sudah menggunakan kekuatan penuh saat bertarung denganku? Sejauh ini aku merasa bisa menghindar, tapi sepertinya sulit selamat dari serangan ini. Namun, di saat yang sama, Kim Jo-yuk tiba-tiba berkata dengan tenang, aku rasa aku harus berhenti bersikap keras kepala, dan menerima kebaikan muridku. Tiba-tiba, sebuah serangan cepat mengarah langsung ke Hong Wei. Hong Wei terkejut saat menyadari sesuatu, tanduk dan salah satu tangannya jatuh ke tanah. Hong Wei meringis kesakitan, menatap Kim Jo-yuk dengan ekspresi tidak percaya. Bagaimana bisa kau terbebas dari ledakan itu? Seharusnya kau tidak bisa menghindar. Kim Jo-yuk tersenyum santai. Benar, aku memang tidak menghindar, aku hanya membelahnya. Dalam hatinya, Hong Wei bergumam, tiba-tiba aku merasakan kekuatan sihir yang berbeda. Apa dia meminjam kekuatan orang lain? Tanpa berpikir panjang, Hong Wei langsung berbalik dan berlari untuk kabur. Aku harus kabur, pikirnya panik. Aku baru saja mendapatkan nama. Aku tidak bisa mati sekarang, meskipun harga diriku terluka. Aku harus tetap hidup dan merencanakan masa depan. Kim Jo-yuk yang melihat Hong Wei mulai kabur hanya tersenyum sinis. Astaga, dasar nggak tahu malu, katanya dengan nada mengejek. Setelah menghancurkan akademi dan membunuh orang-orang, sekarang kau malah kabur karena takut mati. Itu sebabnya kau disebut pecundang. Tiba-tiba, ekspresi Kim Jo-yuk berubah serius. Dia mengangkat pedangnya, bersiap melancarkan serangan terakhir. Hong Wei sialan, katanya, lalu menebaskan pedangnya dengan penuh kekuatan. Meskipun Hong Wei sudah berlari cukup jauh, tebasan pedang itu melesat seperti kilat. Dalam sekejap, tubuh Hong Wei terbelah menjadi dua bagian. Kim Jo-yuk menatap mayat Hong Wei yang kini tak bernyawa, lalu mengangkat cincinnya. Dalam sekejap, cincin itu mulai bersinar dan menyerap seluruh kekuatan dari tubuh Hong Wei tanpa menyisakan apapun. Sambil menatap cincinnya, Kim Jo-yuk bergumam, apa sudah terserap? Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, suara kesakitan terdengar dari kejauhan. Dia segera berlari ke arah Beck, yang tergeletak dengan luka di tubuhnya. Maaf, aku terlalu sibuk menyingkirkan bajingan itu. Apa kau baik-baik saja? Beck mengerang pelan tapi masih bisa tersenyum. Ya, aku masih bisa bertahan hidup. Kim Jo-yuk menghela napas lega, lalu segera menghubungi seseorang. Kemampuan penyembuhanku agak lemah, aku akan memanggil ambulans di negara ini. Beck menatapnya dan berkata lirih, terima kasih. Kemudian, seolah menyadari sesuatu, dia menatap Jo-yuk lebih dalam. Kau Kim Jo-yuk, murid dari Valhalla, bukan? Kim Jo-yuk mengangkat alis, benar, apa namaku juga diketahui oleh para pengajar dan staf di akademi ini? Beck tersenyum samar, lalu berusaha duduk meskipun tubuhnya masih terasa lemah, karena kau populer. Kim Jo-yuk menghela napas dan berkata, sepertinya butuh waktu hingga tim penyelamat datang, berbaringlah dulu. Namun, Beck menggeleng, tidak apa-apa, aku terlambat memperkenalkan diri karena kekacauan tadi. Namaku Beck, Ketua Dewan Direksi Akademi Heroes. Black menatap Kim Jo-yuk dengan ekspresi lelah tapi tulus. Meski waktunya tidak tepat, terima kasih sudah mengalahkan bajingan itu. Kim Jo-yuk menggelengkan kepala. Tidak, justru aku yang terlambat datang, tim penyelamatan akan segera tiba. Black menghela napas dan mengangguk. Ah, terima kasih. Kim Jo-yuk menatap sekeliling sebentar, lalu berkata, kalau begitu, aku pergi. Black tampak terkejut. Namun, Kim Jo-yuk melanjutkan langkahnya. Aku tidak punya urusan lagi di sini, selamat tinggal. Dia berjalan menuju lingkaran sihir yang bercahaya di depannya, lalu dalam sekejap tubuhnya menghilang dari tempat itu. Tiba-tiba, suara seseorang memanggil dari belakang, Black. Logan segera menghampiri dengan ekspresi khawatir, apa yang terjadi di sini? Dia menatap Black yang masih duduk kelelahan di tempatnya. Aku buru-buru ke sini setelah mendengar berita bahwa Akademi Heroes diserang, kau baik-baik saja? Black mengangkat kepalanya. Logan, dengan sedikit usaha, dia bangkit berdiri, sepertinya bantuan sudah datang, nanti kuceritakan semuanya secara lengkap. Keesokan harinya, di rumah sakit Heroes, beberapa orang terlihat terbaring di tempat tidur dengan luka yang cukup parah. Namun, sebagian besar dari mereka berhasil selamat. Black perlahan membuka matanya, menatap langit-langit ruangan, lalu bergumam dalam hati, semua orang terluka parah, tapi setidaknya mereka masih hidup. Ini semua berkat Kim Jo-yuk yang berhasil menyingkirkan berdebat itu dan segera memanggil tim penyelamat. Di sampingnya, Logan yang sudah menunggu sejak tadi segera bertanya, jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan kepadaku.
Black menarik napas dalam, lalu mulai menjelaskan semua kejadian yang berlangsung semalam. Setelah mendengarkan dengan saksama, Logan mengangkat alisnya. Jadi, Kim Jo-yuk, murid Akademi Valhalla, datang dan menyingkirkan konstelasi yang telah berinkarnasi. Black mengangguk. Benar, aku tidak tahu apakah dia benar-benar konstelasi, tapi makhluk itu memiliki kecerdasan seperti manusia dan dipenuhi dengan kekuatan sihir. Logan menyilangkan tangannya sambil berpikir sejenak. Jika dia hanya konstelasi tingkat rendah, seorang kontraktor yang kuat mungkin masih bisa mengatasinya meskipun dalam keadaan inkarnasi. Tapi bukankah Kim Jo-yuk masih berusia 17 tahun? Black menatap Logan dan mengangguk. Benar, kau sudah mengenal Kim Jo-yuk? Logan menatap Black dengan ekspresi serius, lalu menjawab, aku tahu dia. Dia orang yang mengalahkan anakku di kompetisi antar akademi, kan? Terlebih lagi, dia juga dikenal karena menangkap banyak penjahat. Petinggi kontraktor manapun pasti tahu namanya. Meski begitu, berurusan dengan penjahat dan berurusan dengan konstelasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Sebenarnya, apa yang terjadi di sana? Black menghela napas sebelum menjawab, soal itu, saat dia menyingkirkan konstelasi itu, aku merasakan kekuatan sihir yang luar biasa. Menurutku, mungkin kekuatan itu milik konstelasi yang melakukan kontrak dengannya. Logan terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja didengar, lalu berkata, kalau begitu, anak berusia 17 tahun sudah membuat kontrak dengan konstelasi, ya, tapi usianya masih sangat muda. Black mengangguk pelan, benar, selain itu, aku merasa dia sudah cukup terbiasa dengan kekuatan sihir yang begitu kuat. Logan pun terkejut, terbiasa. Black mengangguk, lalu berkata, kalau aku tidak salah, kekuatannya itu mirip dengan kekuatan sihir yang kurasakan di market. Logan mengernyit, kudengar yang menciptakan market adalah konstelasi di balik layar. Lantas, apa dia membuat kontrak dengan konstelasi itu? Black menghela napas, aku tidak yakin, tapi kekuatan sihir yang kurasakan sangat mirip dengan itu. Logan berpikir sejenak sebelum bertanya, di mana dia sekarang? Black menjawab, mungkin dia sudah kembali ke Akademi Valhalla. Logan terkejut, sudah kembali, bukankah Akademi Valhalla ada di Korea? Tapi bagaimana bisa dia balik secepat itu? Black mengangkat bahu, entahlah, mungkin saja dia berteleportasi. Logan pun mengernyit, teleportasi, Black mengangguk, iya, saat Kim Jo-yuk pergi, sebuah lubang terbuka di udara, dan dia masuk ke dalamnya, mungkin itu adalah kekuatan teleportasi menggunakan kemampuan konstelasi. Black lalu memperhatikan wajah Logan yang tampak tidak biasa, Logan, tanyanya. Logan menghela napas, sangat sedikit kontraktor yang bisa melakukan teleportasi. Black mengangguk, aku tahu, jumlah konstelasi yang memiliki kemampuan itu juga sangat sedikit. Kemudian Black berkata, jangan-jangan, aku mungkin salah, tapi... Logan langsung menatapnya tajam dan dengan tegas berkata, aku harus segera mencari tahu apakah Kim Jo-yuk berhubungan dengan kelompok yang sedang kucari. Pada malam harinya di Akademi Valhalla, Black Cat sudah menunggu di sana. Tiba-tiba, ruang sihir terbuka, dan Kim Jo-yuk keluar dari lingkaran sihir itu. Wah, dari tadi kau menungguku? Tanya Kim Jo-yuk sambil melangkah mendekat. Black Cat mengangguk dan berkata, iya, karena saya menerima perintah dari konstelasi untuk membantu Anda semaksimal mungkin, karena itu, saya juga memantau pertarungan Anda untuk berjaga-jaga. Kim Jo-yuk mengerutkan alisnya, kau memantauku? Tanyanya. Benar, jawab Black Cat, saya membuat lubang sub ruang kecil, menghubungkannya, dan menonton Anda. Kim Jo-yuk tertawa kecil, bisa-bisanya kau punya kemampuan itu, aku jadi merinding. Black Cat tersenyum tipis, berkat kemampuan itu, saya bisa mengetahui dengan cepat adanya serangan dari konstelasi. Kim Jo-yuk menghela napas dan berkata, ya, kau benar. Kim Jo-yuk pun teringat percakapannya dengan mercusuar. Satu nama juga akan muncul minggu depan, kata mercusuar dengan suara yang terdengar samar. Kim Jo-yuk mengernyit, maksudmu para penghuni menara kehancuran yang kau bicarakan sebelumnya, ya? Benar, sepertinya begitu, jawab mercusuar. Kim Jo-yuk merasa ada yang aneh dengan jawabannya, sepertinya begitu, dibandingkan dengan sebelumnya, jawabanmu tadi enggak jelas. Mercusuar menghela napas, maaf, pengawasan pemilik labirin semakin ketat, meski keberadaanku belum ketahuan, aku merasa dia menaruh banyak perhatian terhadap kebocoran informasi akhir-akhir ini. Kim Jo-yuk menajamkan pandangannya, benarkah? Mercusuar mengangguk, katanya tempatnya adalah Akademi Heroes di Amerika, apa kau tahu itu? Kim Jo-yuk berpikir sejenak, aku pernah mendengar namanya, yah, aku hanya perlu mencari informasinya di internet setelah ini. Mercusuar berkata, lakukan saja pengawasan di sana sepanjang waktu, katanya, dan jika ada konstelasi yang menyerang, kalahkan dengan cepat seperti terakhir kali. Kim Jo-yuk mengangguk mantap. Baiklah, jawabnya tanpa ragu. Namun, setelah beberapa saat, mercusuar kembali berbicara, setelah hari ini, kita akan sulit bertemu. Kim Jo-yuk menatap ke arah sumber suara itu dengan sedikit heran. Apa karena pengawasan yang kau bicarakan tadi? Tanyanya. Ya, sahut mercusuar, saat ini aku harus mempersiapkan tubuhku agar nanti bisa bertindak di saat yang penting. Kim Jo-yuk terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud dari kata-kata mercusuar.
Sebagai gantinya, lanjut mercusuar, aku akan mengajarimu cara menggunakan cincin yang telah kuberikan, bisakah kau mengeluarkan cincinnya? Tanpa banyak berpikir, Kim Jo-yuk pun melepaskan cincin yang melingkar di jarinya. Ada dua cara untuk menggunakan cincin itu, jelas mercusuar. Kim Jo-yuk menunggu dengan penuh perhatian. Yang pertama adalah mengubah nama menjadi energi dan menjadikannya sebagai kekuatanmu. Dan yang kedua, lanjut mercusuar, adalah dengan menggunakan kemampuan yang ada pada nama itu sendiri. Mercusuar melanjutkan, masing-masing metode memiliki kekurangan, katanya. Kekurangan dari cara pertama adalah kau tidak akan mendapatkan kekuatan penuh dari nama tersebut. Karena kita bukanlah pemilik labirin yang bisa memakan nama, kita hanya bisa memperoleh sisa kekuatan yang tersisa dari nama itu. Kim Jo-yuk mengangguk pelan, mencoba memahami. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Tanyanya. Kelemahannya adalah kau tidak bisa mengembangkan kemampuannya, jawab mercusuar. Kim Jo-yuk mengerutkan dahi, aku tidak bisa mengembangkan kemampuannya, ulangnya, memastikan. Mercusuar mengangguk, benar, katanya, katakanlah kau menyerap nama sebuah konstelasi yang memiliki kekuatan menembakkan air, jika kau menggunakan kekuatan konstelasi itu, maka tidak peduli apa kekuatan aslimu, kau tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya sesuai dengan tekanan dan aliran air yang telah ditetapkan oleh konstelasi tersebut. Hening sejenak, pilihannya ada padamu, kata mercusuar akhirnya. Kim Jo-yuk menatap cincin di tangannya, pandangannya penuh pertimbangan, lalu pikirannya kembali ke masa sekarang. Dalam hati, ia bergumam, tujuanku sekarang adalah mendapatkan kembali kekuatan masa kejayaanku. Karena itu, aku akan menyerap kekuatan nama dengan kekuatanku sendiri. Kim Jo-yuk merasakan sesuatu yang aneh. Lonjakan kekuatan yang tadi membanjiri tubuhnya tiba-tiba berhenti begitu saja. Ia mengernyitkan dahi dan bergumam pelan, sudah selesai, benarkah aku telah bertambah kuat, tubuhku, tidak bereaksi apa-apa. Sebelum sempat menganalisis lebih jauh, suara seseorang tiba-tiba terdengar. Anu, Jo-yuk. Kim Jo-yuk menoleh dan melihat Black Cat menatapnya dengan ragu-ragu. Ia menghela napas dan berkata, maaf. Aku tadi terlalu fokus dengan apa yang kulakukan, jadi tidak memperhatikanmu. Black Cat menggeleng cepat. Tidak apa-apa, katanya. Kim Jo-yuk mengangkat alis, lalu bertanya, jadi, kenapa kau memanggilku? Black Cat tampak sedikit ragu sebelum akhirnya menjawab, begini, bukankah Anda sudah melumpuhkan Hong Wei dari Akademi Heroes? Black Cat menatap Kim Jo-yuk dengan penuh minat sebelum akhirnya bertanya, apakah teknik yang kau gunakan untuk melumpuhkan Hong Wei adalah teknik temasan ruang? Kim Jo-yuk mengangguk tanpa ragu. Benar, teknik itu milik Balwang. Mendengar jawaban itu, Black Cat mengangguk pelan, dalam hatinya berkata, sudah kuduga. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, ia melanjutkan, apakah Anda bisa menunjukkannya pada saya? Kim Jo-yuk mengernyit heran. Bukankah kau juga bisa menggunakan teknik itu sebagai kontraktor Balwang? Black Cat tersenyum kecut. Benar, saya memang bisa melakukannya. Tapi sayangnya, saya masih kaku saat menggunakannya. Jika tidak keberatan, bisakah Anda membimbing saya? Kim Jo-yuk menggaruk kepalanya, tampak sedikit enggan. Akan lebih baik jika kau minta Balwang untuk mengajarimu daripada aku, katanya. Namun, setelah berpikir sejenak, ia menghela napas dan melanjutkan, tapi, baiklah. Mendengar itu, Black Cat menunduk dalam-dalam. Terima kasih, katanya dengan penuh rasa hormat. Beberapa saat kemudian, Kim Jo-yuk dan Black Cat sudah berada di hutan lebat di pinggiran kota. Pepohonan tinggi menjulang di sekitar mereka, menciptakan suasana yang tenang namun penuh misteri. Kita lakukan di sini saja, ujar Kim Jo-yuk sambil melihat sekeliling. Lalu, ia menghunus pedangnya dengan santai. Perhatikan baik-baik, katanya, teknik kebasan ruang ini dimulai dengan mengumpulkan kekuatan sihir dalam pedang. Black Cat menatapnya dengan serius, tak ingin melewatkan satu detail pun. Kim Jo-yuk lalu melanjutkan, setelah itu, putar pinggangmu sambil menebas, lalu keluarkan kemampuanmu pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, ia mengayunkan pedangnya dengan sempurna. Seketika, hutan di hadapannya terbelah menjadi dua bagian. Pepohonan yang terkena tebasan itu langsung tumbang, seperti dipotong oleh pisau tajam. Kim Jo-yuk berkata dengan santai, ya, kurang lebih seperti itu. Mudah, kan? Katanya dengan nada ringan. Black Cat, yang kini berkeringat dingin, menelan ludah. Dalam hatinya, ia gemetar. Konstelasiku benar-benar tidak jelas saat mengajarkan teknik ini padaku. Ia mengingat kembali pesan konstelasinya dulu. Suara marah terdengar di benaknya. Putar pinggangmu sedikit. Lalu, lebih keras lagi. Kenapa kemampuanmu hanya segitu? Black Cat bergidik. Jadi seperti inikah orang yang dipanggil, guru, oleh konstelasiku? Gumamnya dalam hati, semakin cemas. Kim Jo-yuk menatap Black Cat yang masih terkejut dan bertanya, kenapa? Mau aku tunjukkan sekali lagi? Black Cat yang masih kagum sekaligus cemas buru-buru menggeleng dan berkata, tidak perlu. Sambil perlahan melangkah mundur. Namun, tiba-tiba dia melihat sesuatu di belakang Kim Jo-yuk dan wajahnya langsung berubah pucat. Kim Jo-yuk menoleh ke belakang dan melihat gunung yang tadi berdiri kokoh kini mulai runtuh, terbelah tepat di tengahnya. Black Cat menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, apa Anda juga membelah gunung itu dengan tebasan ruang tadi?
Kim Jo-yuk menggaruk kepalanya dan menjawab santai, aku memang membelahnya sih, namun, dalam hati dia bergumam, padahal aku sudah mengendalikan kekuatan sihirku supaya hanya hutan yang terbelah, tapi gunung itu juga ikut terbelah. Dia menatap cincin di jarinya, menyeringai tipis, mungkinkah penyebabnya adalah nama yang terserap melalui cincin ini, jumlah kekuatannya bisa sebesar ini meski hanya menyerap sisa-sisa kekuatan. Hari ini cukup sampai di sini saja, selanjutnya, aku akan memberimu gambaran tentang postur tubuh yang baik. Black Cat mengangguk, baiklah, ayo kita kembali. Sambil berjalan menuruni jalur yang cukup terjal, Black Cat menghela napas dan berkata, sebelum datang ke sini lagi, saya harus memperbaiki jalur pendakian ini. Sementara itu, dalam hati, Kim Jo-yuk bergumam, pada awalnya aku setengah percaya, tapi aku benar-benar bertambah kuat, senang sekali rasanya, para penebah menara kehancuran, aku akan menyerap kalian semua. Di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, di bawahnya terdapat sebuah pintu yang mengarah ke dalam. Di dalamnya, di pusat reinkarnasi, Changju berdiri memegang tombak, matanya terfokus pada bola bulat yang berbentuk dunia yang ada di hadapannya. Tiba-tiba, suara seseorang memanggilnya, Changju. Changju menoleh dan melihat sosok berjubah hitam yang berdiri di belakangnya. Geomju, jawabnya dengan tenang. Geomju membuka penutup kepalanya, mengungkapkan wajahnya yang penuh ketegasan, dan bertanya, apa penempatan namanya sudah selesai? Changju mengangguk, sudah. Geomju merenung sejenak, lalu berkata, rupanya bocah-bocah tingkat 2 sudah disebar secara merata. Matanya kemudian beralih ke tombak yang digenggam Changju dengan penuh perhatian, dan dia bertanya, kenapa kau selalu memegang tombak itu? Namun, Changju tidak langsung menjawab, dia terdiam, tatapannya tetap tertuju pada bola dunia yang berputar di hadapannya. Changju menatap Geomju dengan tatapan yang tajam, lalu berkata, kurasa aku tidak perlu memberitahumu alasanku, bukankah kau juga melengkapi dirimu dengan senjata? Geomju mendengus pelan, kemudian menjawab dengan nada yang penuh teka-teki, apa melengkapi diri dengan senjata sama dengan memegang senjata? Changju menanggapi dengan tegas, bagi aku, sama saja. Dalam hati, Geomju bergumam, dia bicara santai padaku hanya karena dia dipilih oleh pemilik labirin untuk menduduki posisi yang sama sejak 300 tahun lalu. Dasar budaba menyebalkan, kalau saja dia tidak disukai pemilik labirin, aku sudah membunuhnya di sini. Namun, alih-alih mengungkapkan pikirannya, Geomju mengalihkan pandangannya ke bola dunia yang di hadapan mereka. Dengan nada datar, ia berkata, wah, sepertinya barusan ada sebuah nama yang hilang. Changju mengangguk, ekspresinya tetap tenang. Benar, sepertinya di wilayah Amerika. Geomju menatapnya dengan tajam, nada suaranya lebih tegas kali ini. Kau yakin sudah menetapkan nama dengan benar? Changju menjawab tanpa ragu, aku menetapkannya sesuai instruksi pemilik labirin. Geomju menyipitkan matanya, lalu bergumam pelan, nama itu memang ditempatkan dengan tujuan untuk dihilangkan, tapi ini terlalu cepat. Geomju menghela napas sebelum berkata, aku akan melaporkannya pada pemilik labirin, kita bertemu lagi nanti. Changju hanya meliriknya sekilas dan menjawab datar, terserah saja. Sementara itu, di tempat lain, di Valhalla, tepatnya di ruang ketua Dewan Direksi. Black Cat duduk dengan santai, jadi, ada urusan apa Anda datang ke sini? Logan menatap Black Cat dengan penuh ketertarikan. Aku datang karena penasaran dengan salah satu siswa di akademi ini, ujarnya. Black Cat terdiam sejenak, pikirannya berputar. Apakah ini tentang Kim Jo-yuk yang menghalau konstelasi di Akademi Heroes waktu itu? Kukira informasinya sudah dirahasiakan, tapi tampaknya tetap sampai ke telinga Logan. Menjaga ketenangannya, Black Cat berkata, sepertinya ceritanya akan panjang, bagaimana kalau kita duduk dulu? Logan mengangguk, baiklah, mereka duduk berhadapan. Suasana ruangan dipenuhi ketegangan yang samar. Logan menatap tajam, aku akan langsung ke intinya. Kim Jo-yuk yang bersekolah di akademi ini, dia pernah datang ke Akademi Heroes, bukan? Black Cat tetap tenang, benar, Logan melanjutkan, dan dia mengalahkan konstelasi yang menyerang. Black Cat mengangguk pelan, ada banyak hal yang ingin kutanyakan, kata Logan, tapi ada dua hal yang paling membuatku penasaran. Pertama, bagaimana Kim Jo-yuk bisa mengetahui serangan konstelasi itu dan mengatasinya, dan kedua, Logan menatapnya lebih tajam, bagaimana dia bisa langsung berpindah dari sini ke Amerika? Black Cat tidak langsung menjawab, Logan menyempitkan matanya, jangan berbohong, Black bilang dia merasakan kekuatan sihir market. Black Cat menghela napas dan berkata, baiklah, Black mungkin mengira dia merasakan kekuatan sihir, tapi kenyataannya Kim Jo-yuk menggunakan kemampuan konstelasi kami. Logan mengerutkan kening, maksudmu penguasa di balik layar, kan? Benar, jawab Black Cat. Logan melanjutkan, kalau begitu, apakah itu berarti penguasa di balik layar dan Kim Jo-yuk yang seorang murid Valhalla melakukan kontrak? Black Cat mengangguk pelan, kontraknya hanya sementara, jadi saat ini dia tidak terikat kontrak, saya tidak bisa memberitahu Anda secara detail, tapi sebenarnya saya tahu apa yang paling membuat Anda penasaran. Pasti Anda penasaran apakah Kim Jo-yuk bagian dari Yao saja, kan? Logan tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya mengungkapkan bahwa dia tahu apa yang dimaksud. Benar, katanya akhirnya, kalau kau sudah tahu, pembicaraan kita bisa lebih cepat.
Black Cat melanjutkan, sebelumnya saya juga pernah mencari informasi tentang Yol saja, karena ada urusan yang berhubungan dengan market. Saya kira mereka adalah kelompok penjahat biasa, tapi ternyata mereka punya hubungan tidak langsung dengan Anda. Logan menatapnya dengan tajam. Benar, mereka yang membunuh ayahku. Setelah memperoleh sejumlah kekuatan, aku membunuh banyak penjahat untuk menemukan para bendeba itu, tapi aku tidak dapat menemukan informasi apapun, seolah mereka lenyap dalam semalam. Logan menghela napas, satu-satunya hal yang aku ketahui, semua anggota Yol saja adalah kontraktor teleportasi. Black Cat menatapnya tajam, hanya itu yang saya ketahui, saya juga tidak dapat menemukan mereka seperti Anda. Tapi jika Kim Jo-yuk bukan anggota Yol saja, memang benar dia menggunakan teleportasi untuk pergi dari Korea ke Amerika dengan cepat, tapi itu hanya kemampuan konstelasi yang saya layani. Logan menyipitkan mata, maksudmu kemampuan penguasa di balik layar? Benar, jawab Black Cat, lebih tepatnya, itu hanya sebagian dari kemampuannya. Saya rasa Anda perlu tahu bahwa salah satu kemampuannya adalah mengenali serangan konstelasi lebih cepat daripada orang lain. Logan menyandarkan tubuhnya ke kursi. Wah, jadi begitu ya? Black Cat tetap diam, lalu Logan melanjutkan, kau kira aku akan percaya begitu saja dengan apa yang kau katakan? Dia menunjuk Black Cat dengan tatapan tajam, bukankah market kalian bisa saja menjadi bagian dari Yol saja? Black Cat menghela napas, spekulasi Anda berlebihan, meskipun kami mengelola pasar gelap, kami berbeda dari penjahat yang menganggap pembunuhan sebagai bisnis. Logan mengambil minumannya di meja dan menatap Black Cat dengan santai, spekulasi, aku punya alasan untuk merasa ragu. Sejak awal, kau sudah tahu betapa sedikitnya kontraktor di dunia ini yang bisa melakukan teleportasi. Black Cat tetap tenang, saya mengetahuinya. Logan meneguk minumannya perlahan. Karena itu, wajar saja kalau aku meragukannya, ucapnya, ia lalu menghentakkan gelasnya ke meja dengan keras. Selain itu, kau yang merupakan pemilik market terlihat mendukung seorang anak SMA untuk menjelaskan situasi yang ambigu ini. Kukira tidak ada penjelasan yang lebih mudah daripada aku membantunya karena dia sesama anggota Yol saja. Black Cat menatap Logan dengan tajam. Jika Anda sangat mencurigainya, minta saja perusahaan swasta untuk melakukan penyelidikan, katanya dengan tenang. Memang benar saya dan Kim Jo-yuk memiliki hubungan, tapi kami bukan Yol saja seperti yang saya katakan sebelumnya. Ia melanjutkan dengan tatapan yang semakin tajam, dan tampaknya Anda semakin keterlaluan. Logan terlihat kesal, apa? Black Cat menghela napas dan melanjutkan, saya berusaha menjawab setiap pertanyaan Anda dengan sopan, Logan the One. Bahkan saya menceritakan tentang kemampuan konstelasi secara pelan-pelan. Tapi, saya kesulitan jika Anda terus memaksa saya hanya karena merasa curiga. Pembicaraan kita sampai di sini saja. Dengan tegas, Black Cat berdiri, saya akan berterima kasih jika Anda pergi. Mari kita lanjutkan pembicaraan lain kali setelah Anda sudah tidak curiga. Sambil berdiri, Black Cat menambahkan, dan saya berharap Anda tidak menyebarkan informasi yang saya sampaikan hari ini. Terutama, tolong berhati-hati dengan hal-hal seperti kemampuan konstelasi kami. Dalam hati, Logan bergumam, berdebah, mencurigakan, kau menyuruhku pergi begitu saja padahal aku sudah susah payah datang ke sini. Lalu, ia bertanya dengan nada menantang, bagaimana kalau aku tidak mau? Black Cat menatapnya tajam, kalau begitu, Anda harus dibunuh. Logan menyeringai, kau mau membunuhku? Oke, coba saja. Black Cat tetap tenang, tentu saja saya tidak dapat membunuh Anda, karena Anda adalah The One, yang terkuat di antara kontraktor. Tapi, jika Anda terus bersikap kurang ajar, konstelasi saya yang akan membunuh Anda. Logan terkejut, apa, bawang, konstelasi Black Cat, berkata dengan tegas, kalau rasa penasaranmu sudah teratasi, pergilah, aku tidak akan tinggal diam kalau terus diprovokasi. Ia menambahkan dengan nada tajam, urus kontraktormu baik-baik, sialan. Black Cat menoleh ke Logan, itulah yang beliau katakan. Logan terkejut, omong kosong apa ini? Tiba-tiba, sistem di hadapannya menampilkan pesan. Penghancur yang menembus segalanya mengatakan, jangan membuat keributan, pergilah. Logan tersentak dan akhirnya berkata, baiklah, hari ini aku akan pergi, tapi lain kali, aku tidak akan pergi dengan tangan kosong seperti ini. Tanpa menunggu jawaban, ia pun pergi. Black Cat menghela napas panjang. Dalam hati, ia bergumam, aku harus lebih ketat dalam menyimpan informasi. Untuk berjaga-jaga, aku harus menyampaikan hal ini pada Adelia Ventric. Scene berpindah ke asrama Valhalla, di mana Kim Jo-yuk duduk bersila di kasurnya, bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dalam-dalam, menandakan meditasinya telah selesai. Setelah menggerakkan kekuatan sihirku dengan mengandalkan pikiran, aku bisa merasakan betapa kuatnya diriku, pikir Kim Jo-yuk. Hanya dengan melatih sihirku, aku langsung mendapatkan EXP yang seharusnya baru bisa kudapatkan dalam waktu 30 hari. Namun, meskipun kekuatan sihirnya meningkat pesat, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya hanya sedikit lebih kuat dari sihirnya. Karena itu, sulit bagiku untuk mengetahuinya, gumamnya, untuk terus menyerap kekuatan, aku perlu fokus pada latihan fisik lagi. Kim Jo-yuk kembali bergumam, kalau hanya satu sisi saja yang kuat, aku hanya akan bertarung dengan mengandalkan kekuatan orang lain, seperti anak-anak zaman sekarang. Dia lalu berbicara kepada Barce dalam pikirannya,
Memongong, Barce, apa kau tidak senang saat bertemu Hong Wei? Barce langsung menjawab, tidak, jangan-jangan kau masih curiga padaku. Kim Jo-yuk membaringkan tubuhnya di kasur sambil berkata santai, yah, karena cuci otak pemilik labirin muncul kembali, bisa saja kau menjadi pemilik labirin lagi. Barce membalas dengan nada serius, sekarang aku tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan tak bisa merasakan tanda-tanda tertentu. Tapi, Kim Yun-ho, apakah kau tidak merasakan sesuatu di Akademi Heroes? Kim Jo-yuk mengerutkan kening, hah, apa ada hal lain di sana selain Hong Wei? Barce menjawab, ya, di dalam Akademi Heroes, samar-samar aku merasakan aroma sihir yang sudah terasa familiar bagimu. Kim Jo-yuk terdiam sejenak sebelum bertanya, familiar? Barce mengangguk dalam pikirannya, aku berbagi perasaan denganmu sampai batas tertentu, karena itu, aku yakin. Kim Jo-yuk menyeringai, yah, kalau begitu, aku harus kembali ke Akademi Heroes secepatnya. Malam hari di sebuah pulau terpencil, di dalam gedung tua yang terbengkalai, berkumpul makhluk-makhluk dengan wujud aneh. Ada yang bertanduk seperti rusa, ada yang menyerupai vampir, dan ada juga yang berbentuk monster. Salah satu dari mereka, monster berbentuk hiu, membuka pembicaraan dengan suara berat, apa semua makhluk yang mendapatkan nama sudah berkumpul. Orang bertanduk rusa melirik sekeliling sebelum menjawab, aku rasa hampir semuanya sudah datang, kecuali beberapa orang. Monster hiu itu menyipitkan matanya, berapa orang? Tanyanya tajam. Manusia vampir di antara mereka menjawab dengan nada malas, salah satunya Hong Wei, si bodoh yang suka bertindak seenaknya. Monster hiu itu mendengus marah, dasar berdebah bodoh, setelah menunggu selama 300 tahun, bisa-bisanya dia langsung membuat masalah, lalu mati begitu saja. Manusia vampir terkekeh pelan, itu terjadi karena dia mempermainkan dan meremehkan level kontraktor, dasar berdebah menyedihkan. Manusia bertanduk rusa menatap tajam ke arah manusia vampir dan berkata, jika mati di sini, dia pasti akan kembali ke atas, kan, dia akan mengembara dengan namanya selama 300 tahun ke depan. Manusia vampir mengangkat bahu sambil tersenyum sinis, tentu saja, kita turun ke sini dengan misi penghancuran. Tapi setidaknya, kita masih bisa menikmatinya untuk waktu yang lama. Ia menghela napas, sayangnya, si bodoh itu bertindak terlalu jauh. Monster berbentuk hiu, yang sejak tadi terlihat geram, menyela dengan suara berat, apa ada yang perlu diperhatikan dari mereka yang tidak bisa dihubungi? Manusia bertanduk rusa menatap kosong ke depan sebelum akhirnya berkata dengan suara dalam, WACA. Monster berbentuk hiu langsung menoleh, matanya menyipit tajam, WACA, si pecinta mayat itu. Manusia bertanduk rusa mengangguk mantap, benar. Monster hiu mendengus, semoga dia tidak bertindak sembarangan seperti Hong Wei, dan segera kembali. Lalu manusia bertanduk rusa tiba-tiba menyela lagi, ada kabar dari WACA. Monster hiu segera menegakkan tubuhnya, matanya berkilat penuh kewaspadaan, apa katanya? Manusia bertanduk rusa menyeringai tipis, dia bicara soal kompetisi dunia, dan dia berniat menghancurkannya. Keesokan harinya, di ruang gym Valhalla, Kim Jo-yuk terus mengangkat beban sambil menatap Choi Arin, Oh Se-yuk, dan Se-yun yang sudah terengah-engah kelelahan. Dalam hati, dia bergumam, semuanya sudah datang, kecuali Yan Lang. Saat itu, ponselnya bergetar, menampilkan pesan dari Yan Lang, Jo-yuk, aku mau pulang ke rumah orang tuaku, sepertinya memakan waktu beberapa hari. Kim Jo-yuk mengernyit, lalu bergumam, bukankah hubungan bocah itu dengan keluarganya nggak harmonis? Yah, pasti dia akan datang sendiri saat waktunya tiba. Kim Jo-yuk melihat ketiganya yang sedang kelelahan dan berkata, semua bisa istirahat. Mereka pun mengangguk dan menjawab, baiklah. Kim Jo-yuk lalu menyeka keringatnya dengan handuk, merasakan kesegaran sejenak setelah latihan yang cukup intens. Tiba-tiba, Choi Arin memanggil, Jo-yuk. Kim Jo-yuk menoleh dan Choi Arin melanjutkan, Meong pergi kemana? Kim Jo-yuk menjawab dengan santai, dia bilang mau pulang ke rumah orang tuanya karena ada urusan sebentar. Choi Arin mengeluh, padahal kita sudah berjanji akan olahraga bersama. Tapi dia malah pergi. Kalau tahu akan seperti ini, bukankah lebih baik kita enggak olahraga? Kim Jo-yuk menyeringai dan berkata, kau juga pernah absen beberapa kali karena pulang ke rumah orang tuamu, kan? Choi Arin terdiam sejenak, lalu menjawab, iya sih. Kim Jo-yuk melanjutkan, sebentar lagi kita akan latihan serang-menyerang. Bersiaplah dengan teman yang lain. Choi Arin mengangguk, baiklah. Choi Arin segera menyampaikan pesan dari Kim Jo-yuk kepada yang lain. Kim Jo-yuk tersenyum puas melihat murid-muridnya yang sudah siap berlatih kembali. Tiba-tiba, dalam pikirannya, Barce bertanya, kau kelihatan sangat bangga. Kim Jo-yuk bergumam dalam hati, bukankah itu lucu? Aku terus membicarakan murid meski sudah berinkarnasi. Barce menjawab dalam pikirannya, begitu ya. Kim Jo-yuk kemudian berkata, tapi ada hal yang sedikit kusesalkan. Barce penasaran dan bertanya, soal apa? Kim Jo-yuk menjawab dengan nada sedikit melankolis, akan lebih baik jika murid-muridku dulu bisa berkumpul seperti ini dan mengobrol bersama dengan nyaman. Yah, tapi gak ada cara untuk mengumpulkan para konstelasi. Barce memberi tanggapan, sebenarnya para konstelasi pernah berkumpul. Kim Jo-yuk terkejut dan langsung bertanya, apa? Suatu ketika, pintu tiba-tiba muncul di dunia imajiner.
Karena selama ini aku terkurung tanpa kekuatan, aku penasaran dengan pintu itu dan membukanya. Ternyata sebuah ruang tempat berkumpulnya para konstelasi muncul. Kim Joyuk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, para konstelasi berkumpul. Barce menjawab, benar, aku cepat-cepat meninggalkan tempat itu karena takut ada yang mengenaliku sebagai pemilik menara. Sepertinya semua konstelasi yang berkumpul datang melalui pintu dari dunia imajiner. Bukan hanya aku, semua yang ada di sana terlihat kebingungan. Kim Joyuk berkata, apa yang terjadi dengan pintu itu? Barce melanjutkan, pintunya menghilang 2 hari kemudian. Mungkin tempat itu juga sudah menghilang. Kim Joyuk merenung sejenak sebelum berkata, informasi ini sangat berharga untuk ukuran bedebah sepertimu. Barce dengan nada setengah bercanda berkata, bedebah seperti aku. Kim Joyuk kemudian menyeringai, sebuah pintu, ya, aku perlu menggali informasi lebih banyak tentang itu. Adegan berpindah ke China White Lotus. Seol Yeon menatap Yanlang dengan ekspresi sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata, awalnya Bibi tidak percaya, tapi ini benar-benar mengejutkan. Ia menghela napas pelan, lalu melanjutkan, Yanlang, Bibi tidak menyangka kau yang menghubungi dan menemui Bibi lebih dulu. Yanlang menatapnya dengan serius sebelum akhirnya berkata, Seol Yeon, maksudku Bibi, aku ingin melihat relik suci keluarga Seol. Seol Yeon tersenyum tipis, seolah permintaan itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Itu bukan hal yang sulit, katanya sambil berbalik. Ayo kita pergi ke kediaman Seol. Tanpa membuang waktu, mereka pun berjalan menuju kediaman keluarga Seol. Di tengah perjalanan, Yanlang akhirnya membuka suara lagi, bagaimana dengan Seol Leon? Seol Yeon menoleh sekilas sebelum kembali menatap ke depan. Kau mungkin sudah tahu, katanya dengan nada datar, dia dipaksa mundur dari posisinya sebagai kepala keluarga karena kontraknya dengan konstelasi sudah dibatalkan. Dia juga diusir dari kediaman Seol. Yanlang terkejut mendengarnya. Diusir, gumamnya, ekspresi wajahnya berubah serius. Lalu Seol Yeon berkata, Seol Leon menjadi kepala keluarga setelah menipu tahta suci dan merampas kekuatan orang lain. Semua anggota keluarga Seol mengetahui fakta itu. Dia menghela napas sebelum melanjutkan, Kim Jo-yu, yang bertemu langsung dengan konstelasi, bilang kalau Seol Leon telah mengubah konstelasi sesuai seleranya. Berkat itu, para tetua keluarga Seol pun menyetujui pengusiran Seol Leon. Yanlang menatapnya dengan ekspresi serius, lalu bergumam, rupanya begitu. Seol Yeon kemudian berkata lagi, sejak itu, posisi kepala keluarga Seol masih kosong. Yanlang mengangkat alis dan bertanya, masih kosong. Bukankah Bibi bisa menggantikannya? Seol Yeon terkekeh kecil dan menggelengkan kepalanya, astaga, keluarga Seol melarang anggotanya menjabat sebagai kepala keluarga sekaligus penanggung jawab. Mau bagaimanapun, sekarang sudah waktunya mengangkat kepala keluarga yang baru. Jika ditunda terus, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar. Yanlang memotong ucapannya dengan suara cemas, Bibi, di sana, gedung kediaman Seol. Seol Yeon menatap api yang berkobar dan berkata dengan suara tegang, sepertinya apa yang kau khawatirkan terjadi. Ayo cepat. Yanlang mengangguk, baik. Sambil berlari, Yanlang bertanya dengan napas memburu, apa yang terjadi? Sepertinya Bibi tahu sesuatu. Seol Yeon menatapnya sekilas sebelum menjawab, kau tahu bahwa keluarga kita mendapatkan posisi pertama di China, kan? Tapi saat Seol Leon masih menjadi kepala keluarga, dia merampas kekuatan keluarga lain untuk meraih posisi tersebut. Sekarang, karena dia sudah tidak ada, kudengar beberapa keluarga mulai bergerak lagi untuk mendapatkan posisi pertama. Yanlang mengerutkan kening, jadi kau pikir mereka menyerang kediaman kita dengan cara yang sama seperti yang Seol Leon lakukan? Seol Yeon mengangguk, itulah yang kupikirkan. Yanlang mengepalkan tangannya, dan itu berarti, hari ini benar-benar sialan. Mereka pun mempercepat langkah, berlari semakin cepat menuju kediaman Seol. Saat mereka tiba di dalam, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Beberapa orang sudah tumbang, darah menggenang di lantai, dan suara pertempuran masih terdengar di kejauhan.